Kita bisa lanjut untuk ini kan udah ready nih, udah bagus. Bang, Kita mau nanya bisa bang. langsung masuk ke kenapa? Mau nanya tadi yang di basis unit itu dari mana bang? Basis unit yang mana? Yang tadi di reaksi. Nah, basis unit sama red unit itu bang. Oh ini. Ini tuh bisa kalian lihat dari jenis reaksi yang kalian pakai. Kalau di sini kan gue pakai liquid phase esterification. Nah, ini tuh liquid phase esterification itu dia lebih apa ya bahasanya ya? Konsentrasi atau lebih bagusnya itu menggunakan molar concentration karena dia liquid. Biasanya yang liquid, kalau liquid itu pakai aja molar concentration gitu. Karena emang biasanya pakai itu karena liquid itu dia lebih fokus ke molarnya, ke molnya gitu. Jadi apalagi esterifikasi gitu. Nah, sedangkan kalau fasa gas dia harus pakai partial press. Sedangkan reaction phase-nya kan udah disebutin di sini ini liquid phase gitu. Jadi pilih aja liquid phase. Gimana? Kalau campuran gimana bang? Biasanya Campuran dari kalau campuran liquid sama itu gas, reaksi activity, karbonilasi. activity, pakai activity. Oh. Terus Gimana? reaction phase-nya apa bang? Reaction phase-nya overall aja. Kalau kalau activity itu di overall. Campuran. Jadi dia menghitung semuanya. Oh. Nah, terus yang di basis unit yang kesatuannya itu ngeliat di mana bang? Kalau Sama red basis unit unitsnya ini tuh. kalau ini tuh kalian lihat di ini. Aduh, mana sih? Mana lagi? Mana sih tadi? Kalau basis unit itu tuh ini aja pakai kg mol per meter kubik. Dan kalau red unit itu biasanya dilihat dari nilai ininya, satuan KF-nya. Mana sih? Nah, K0 nih. Kmol per kg katalis pangkat second gitu. Jadi di sini kalian masukinnya kg mol per meter kubik second karena kita asumsiin untuk meter kubiknya ini tuh adalah volume dari si katalisnya. Nih. Kalau yang Nah kan basis kalau tadi di lihat sini, di mana bang? kalau basis itu dibiarin aja untuk ininya. Karena dia biasanya ngikut dari red unitsnya. Kalau basis itu dia nggak diketahui, tapi biasanya ngikut ke red units. Red unitsnya itu nyambung ke basis. Jadi kalau red unitnya ini, basisnya itu bakal sama gitu. Karena jurnal nggak bakal nyebutin keduanya, biasanya salah satu. Kalau basis unitnya ini berarti red unitnya ini, kalau red unitnya ini ya basisnya ini gitu. Jarang jurnal yang nyebutin keduanya. Karena biasanya ini ngikut, salah satunya bakal ngikut. Kalau beda itu ya gimana kalau beda? Susah ininya ngitungnya lebih ke konversi lagi, kita konversi lagi gitu. Gimana? Oke bang. Oke. Berarti kalau Oke. misalnya di red unitnya tuh pakai gram mol, berarti di basis unitnya pakai gram mol juga gitu bang? Ya kalau biasanya nggak gram mol sih, mol dia. Tapi di sininya dia gram mol tetap nih. Iya iya itu bang. Ya gitu. Oke bang. Oke, gimana yang lainnya? Bisa lanjut ya? Oke, kalau ada pertanyaan lagi kita lanjut ke setelah input reaksi jangan lupa untuk add to FP, add set to fluid package ya. Karena kalau enggak nanti reaksinya nggak jalan. Nah, kalau udah itu masuk ke simulasi. Kita akan simulasikan PFD yang ada di sini. Mana tadi? Mana tadi? Nah, ini. Itu ke dalam sebuah apa namanya? Sebuah simulasi gitu. Jadi di sini nanti fresh feed-nya dari dua bahan baku kita akan mix, lalu masuk ke reaktor, kita pisahkan menggunakan distilasi.
Nah, yang pertama harus kalian tahu itu adalah rasio antara bahan baku. Misal ada 2 bahan baku nih kalian. Kalian tuh harus tahu rasionya. Nah, di jurnal ini tuh nggak disebutin. Karena kalian tuh harus tahu dan harus punya landasan kenapa kalian pakai segitu. Di sini cuman disebutin untuk laju alir dari akrilit asidnya, acrylic acid yaitu 13,6 kilomol. Nah, gimana kalau nggak ketemu di jurnalnya nggak ada, ya kalian cari lagi lah di jurnal yang baru. Nah, di sini itu gue udah cari untuk jurnal yang sama bahkan, cuma beda ini aja. Kalau yang ini tuh 2018, yang ini 2017. Di sini tuh disebutin rasio yang bagusnya, rasio dari si bahan bakunya itu berapa. Nah, di sini kita bisa lihat untuk kondisi operasinya juga ada di sini. Itu rasionya 1:1 kan berarti di sini. Rasio mol ya. Karena yang OA, ini 0A ini dan 0B itu memiliki temperatur 25, pressure 1,5 dan flow-nya 13,6 di mana fraksinya itu murni, keduanya fresh gitu. Jadi rasionya ya 1:1. Seenggaknya tuh kalian punya landasan. Jadi bisa kalian masukkan di sini streamnya, masukkan streamnya, kasih nama di sini fresh AA, acrylic acid. Terus tuh satunya fresh H. Masukkan untuk kondisi operasinya. Ini 25 derajat Celcius, tekanannya 1,5 bar, molar flow-nya 13,6, dan untuk komposisi molnya akrilit asidnya 1. Ini kalian dari jurnal, ini harus dari jurnal, harus ada rujukannya lah gitu. Sama kayak yang etilheksanol. Itu dia yang etilheksanol kan yang 0B ya, yang AA yang 0A. Nih, saya lihat dari sini nih. Sama dia kondisinya 25 derajat, 1,5 bar dan flow-nya 13,7 kalau di sini. Karena rasionya 1:1. Rasio 1,5, molar flow-nya 13,7. Dan untuk molar molnya itu, nah ini 2 etilheksanol. 2 etilheksanol itu 1. Gimana? Dari sini ada yang mau ditanyain dulu nggak untuk referensi atau rujukan dari gimana kita nentuin laju alir dan kondisi operasi dari fitnya? Kalau nggak ada, lanjut. Bang, mau nanya. Apa? Itu kan cara nentuinnya kan dari jurnal lain, terus itu ada ketentuan khususnya nggak dari jurnal lain tuh bisa dipakai di simulasi kita tuh gimana? Biasanya kalau cuman rasio fit itu nggak ada ketentuan jurnalnya harus sama ya. Ini kebetulan aja gue sama. Tapi misalnya kalian kalau mau rujukan jurnal yang sama itu kira-kira untuk reaktornya jenis kayak panjang reaktor atau diameter itu harus pakai jurnal yang sama karena dia bergantung sama kinetika yang kalian pakai. Jadi kalau kalian pakai kinetika dari jurnal A, tapi kalian length-nya itu dari atau panjang diameternya itu dari jurnal lain dengan kinetika yang berbeda itu nggak bisa dipakai. Tapi kalau cuman untuk rasio bahan baku atau kondisi operasi distilasi itu nggak apa-apa pakai jurnal lain gitu. Asal bahan bakunya sama dan produknya sama. Gimana? Berarti yang harus sama itu dari reaktornya ya, Bang? Ya, reaktornya ini yang paling krusial itu sebenarnya di reaktor. Tapi biasanya di jurnal kinetika reaksi pasti udah nyebutin sih. Kalau nggak nyebutin, di jurnal yang nyebutin ini nih, panjang reaktor dan diameter itu pasti nyebutin ini kinetikanya. Jadi pakai aja salah satu. Pakai yang ada dua-duanya lah gitu, karena harus nyari juga.
Karena di sini yang susah menurut gua adalah nyari referensi yang emang lengkap. Jadi kalau kalian mau apa ya, agak brutal dikit ya coba aja, coba-coba gitu. Maksudnya kalian pakai study case gitu. Nanti bilang aja kalian nggak nemu jurnalnya, tapi saya udah nyoba lewat study case untuk nentuin panjang atau diameternya. Walaupun kalian nggak nemu gitu jurnal yang nyebutin gitu. Bisa Kalau pakai mis- study case. kalau misal Apa? data kinetiknya tuh ada tapi reaktornya nggak ada tuh gimana Bang? Ya itu yang gue bilang study case. Jadi kalau data kinetik ada pasti konversi ada kan, konversi bahan baku atau konversi produknya ada kan. Karena kalau di HISIS itu dia konversi produk ya. Nah, itu kalian bisa untuk coba study case-in dari panjang dan diameternya sampai menyentuh konversi yang ada di jurnal. Itu bisa kalian lakuin. Kalau emang kalian nggak nemu jurnal yang nyebutin ininya ya, panjang dan diameter. Jadi kalian tuh bisa apa namanya, study case atau melakukan iterasi. Jadi misal kalian tebak dulu panjang diameternya berapa, nanti kalian lihat konversinya berapa, udah sesuai jurnalnya belum. Kalau belum, ya kalian coba lagi, coba ubah sampai dapat konversi yang sama. Nanti tinggal kalian jelasin aja. Kenapa misal ditanya panjang reaktornya sekian, ya kalian bilang kalau kalian nemu dari jurnal, di jurnalnya segini Pak, karena untuk mencapai konversi sekian dibutuhkan panjang dan diameter sekian. Kalau kalian nggak nemu jurnalnya, ya kalian melakukan study case. Itu nggak apa-apa, sama aja sebenarnya. Bang, itu nanti bisa nggak Bang untuk dicontohin kalau untuk studi kayak tadi itu Bang? Soalnya kita orang udah nyoba kemarin tuh, cuman hasilnya itu nggak logis gitu, panjang sama diameternya untuk Bisa aja. nyampe konversi yang sesuai yang di jurnal gitu. Bisa, boleh. Nanti kita coba ya di React. Oke, mungkin kalau udah nggak ada lagi, kita bakal lanjut ke step selanjutnya. Kita lihat di ininya lagi, VFD-nya. Ini udah fit masuk, fit 2 etil heksanol dan asam akrilat udah kita define lah lajunya, komposisinya, dan kondisi operasinya. Selanjutnya, kita akan masuk ke alat. Nah, di sini kan seperti yang gue bilang, kan di sini kondisinya adalah liquid phase ya. Liquid phase kita mau campurin ke mixer karena di sini ada mixing point, mix kan. Jadi kita mix, kita ambil mixer. Nah, karena ini kalau kalian mau samain kondisi di pabrik gak apa-apa pakai pompa karena ini adalah liquid. Tapi keluaran tekanannya sama pun nggak apa-apa. Nah, di sini kalian define aja tekanan keluarnya samain 1,5. Karena kita mau pakai alat transportasi kan di sini. Ini keluarannya. Setelah di mix masuk mana nih? Habis di mix itu kita langsung masuk ke reaktor. Jadi dari mixer ke reaktor. Reaktornya apa di sini jenisnya PFR kan disebutin. Sebenarnya kalian yang dimintakan untuk reaksinya kinetik kan, dan itu reaktornya cuma ada 2 di sini tuh. Pakai pendekatan PFR. Jadi misalnya di jurnal kalian tuh reaktornya fixed bed. Nah, di sini bisa kalian gunain PFR gitu. Kenapa tadi ini mau nanya? Masuk aja. Bang, sebelum masuk reaktor itu harus di mix dulu atau boleh langsung dimasukin ke reaktor aja Bang? Tergantung PFD kalian. Kalau di sini kan di mix dulu kan. Itu berarti harus kalian mix. Dan juga kalian harus tahu alasan kenapa di mix gitu. Tahu nggak kenapa alasan ini di mix? Itu kenapa Bang? Nah, karena ini reaktornya PFR.
Reaktor PFR itu ada pengaduk nggak? Nggak ada. Nggak ada bang. Nggak ada kan? Kan PFR itu adalah kita akan mengkontakkan feed dengan katalis yang ada di dalam. Misal kalau dia langsung masuk dua-duanya, kontaknya kurang nggak kira-kira? Jadi misal nanti misalnya kita nggak ada mix nih, nggak ada mixer, langsung kita masukinnya ke PFR, masuk gitu. Nanti ada yang kontak sama katalis, ada yang kontak sama AA dan EH-nya itu pasti ada yang lebih banyak, misalnya ada yang ke EH, ada yang ke AA, karena kita nggak campurin, kita langsung masukin gitu. Tapi kalau kita mix dulu, berarti kan itu udah tercampur nih di dalam mixer untuk feed-nya, karena ada 2 ya. Nah kalau kita masuk ke PFR, otomatis dia akan kontaknya akan lebih banyak gitu ke kedua ini, karena udah dicampur duluan kan kontak dengan katalisnya. Kalau kita langsung masukin itu nggak bisa, kontaknya bakal lebih sedikit lah. Ada yang kontaknya lebih banyak ke EH, ada yang kontaknya lebih banyak ke AA kalau langsung dimasukin. Itu sih kenapa pertimbangan menggunakan mixer di sini, alasannya gitu. Bang, kan kalau Kenapa? punya gue itu kan umpannya itu cair sama gas kan. Nah terus reaktornya itu pakai PEX bed. Jadi itu kalau di mix emang bisa bang? Nggak bisa lah. Jadi Karena langsung kalau masukin gas dan reaktor aja kan? cair nggak apa-apa, karena gini, liquid dan gas dia bakal kontak di tengah-tengah, ya kan? Dan itu bakal nyebar karena gasnya kan dia ke atas, liquidnya ke bawah, dan itu bakal nyebar dan kontak dengan katalisnya kan bakal lebih bagus, bakal lebih banyak lah. Karena mix antara liquid sama vapor ya nggak ada guna di mix, karena mereka nggak bakal nyatu. Nanti yang gas ke atas, yang liquid ke bawah. Dan juga kalau di mix itu masuknya kan kita nggak bisa nentuin, karena gas ke atas, liquid ke bawah. Kalau di mix dulu dan dimasukin langsung ke reaktor, kita mau masukin lewat mana gitu. Itu pertimbangan kenapa punya lo tuh nggak pakai mixer. Nanti masuk Karena ke dia PFR dua langsung kata kan? yang berbeda. Ya, Oke bang. sebenarnya kalian tuh tahu juga alasan kenapa alat di sini tuh dipasang. Jadi jangan mentah-mentah ikut karena PFD-nya gitu. Ya kalau kayak gitu mah berhenti aja ininya, diskusinya. Kalau kata jurnal mah gitu. Terus mau nanya juga bang. Apa? Kan kalau di gue itu reaktornya PEX bed kan sebenarnya. Tapi pendekatannya pakai PFR kan. Nah, kalau dari Ya, yang TA yang gue ini dia tuh ada keluaran atas, keluaran bawah. Sedangkan kalau kita pakai PFR kan gak ada keluaran atas, keluaran bawah dong. Itu gimana? ya. Ya kan keluaran, kalau pack bed itu kan dia cair gas kan. Pack bed itu dia cair gas. Berarti keluarannya ada yang gas, ada yang cair kan. Kalau di HCC nggak punya, keluarannya pasti bakal 2 fasa ya. Pisahin aja pakai flash drum. Oh, I see. Oke. Nah, kita di sini udah masuk ke mix. Habis dari mixer, kita bakal dipanasin dulu nih sama si HE ke berapa derajat. Kita lihat di sini. Nah, habis di mixer ini kita lihat di sini temperaturnya yang awalnya 25 derajat Celcius menjadi 120. Di sini tuh 120 karena kondisi reaktornya 120 derajat. Habis dari sini kita masukkan ke heater. Kita panasin ke 120 derajat Celcius. Kita asumsiin untuk delta P-nya 0 karena kan nanti kalian masukin di daftar asumsi ya. Habis dari sini kita langsung masuk ke reaktornya. Karena reaktornya kebetulan sama PFR, bisa kita pakai. Masukkan reaksinya. Set 1. Kita lihat di sini kondisi operasinya. Keluaran reaktor itu 114 derajat Celcius.
Dan kita masukin dimensinya. Dimensinya tadi berapa? Volume yang dibutuhin. Sini kan bisa kalian lihat ya. L-nya adalah 3 meter dan diameter length-nya itu 3 meter, diameternya 0,17 meter. Length-nya 3 meter, diameternya 0,17. Number of tubes-nya di sini 31. Kalau kalian pakai fixed bed atau pack bed, misalnya dia nggak disebutin multi tube, itu ya tube-nya 1 berarti. Tapi kalau biasanya itu disebutin sih berapa jumlah tubes-nya kalau dia multi tube. Ini 31. Nah, ini biasanya karena 14. Apa ini? Dia tidak mau. Apa dia nondati? Wait. Iya lagi itu toh. Apa ini? Bang, boleh nanya nggak bang? Iya kenapa? Tadi kan kata lo kalau misalnya ini dibisain pakai separator kan bang? Nah pas gue bisain pakai separator untuk keluaran si PFR itu yang ke bawahnya malah nggak ada tuh, malah ke atas semua. Berarti dia full jadi vapor. Iya, tapi fase yang di atas itu vapor liquid. Vapor deng, iya full jadi vapor semua. Ya udah berarti nggak usah dipisahin. Nggak usah. Apa perlu didinginin dulu Nggak bang usah. dari reaktor? Maksudnya? Tadi tuh pas awal Bisa kalau didingin. gue dinginin dulu keluar dari reaktor, bisa dia pas dipisahin ada yang ke bawahnya. Dia pemisahannya pakai apa? Ini gue kalau di jurnal itu sebenarnya eh setelah dia masuk ke reaktor dia itu ini kan ada keluarannya itu yang ke bagian bawah itu didinginin pakai cooler 80 derajat, sedangkan yang atasnya itu langsung didinginin sampai suhu 30 terus dibuang ke UPL kan. Nah, tadi kan kata lu misalnya kalau kita nggak ada keluaran atas bawah kan pakai PFR dipisahinnya ngalinya pakai separator kan. Iya. Nah, pas gue pakai separator nggak ada yang ke bawah, atas semua. Nah, kalau di PFD lo itu gimana? Berapa suhu keluaran reaktor yang 2 fase itu? Ini keluaran reaktor nggak ada sih. Pokoknya reaktor itu berjalan di temperatur 175 derajat. Keluarannya jadi 175 juga kan. 175 derajat. Nah, terus gue masukin separator. Nggak ada yang ke bawah. Oh, iya. Paham. Karena gini, pendekatan reaktornya kan beda kan. Untuk reaktor pack bed dan PFR. Kalau lo di jurnal atau di referensi lo tuh pakai pack bed kan, sedangkan di sini kalian pendekatannya menggunakan PFR. Jadi hasilnya itu nggak bakal sama kayak yang ini, sama kayak yang
di jurnal atau referensi kalian. Tapi misalnya kayak gitu, kan harusnya itu ada referensi untuk berapa sih kondisi keluaran dari reaktor itu. Jadi kenapa dia bisa 2 fasa? Kenapa punya lo tiba-tiba 1 fasa gitu? Atau sih full paper gitu ininya, fasanya. Nah, itu lo cari tahu dulu kira-kira berapa kondisi operasi di reaktor dan keluaran reaktornya gimana suhunya. Gimana? Bentar Bang. Ada sih ya kalau yang di jurnal itu, kalau yang di jurnal dia diinin dulu, didingin di jurnal satunya lagi tuh didinginin dulu dia baru ke separator Hmm. keluaran reaktornya tuh. Terus Tapi yang ini yang fix didinginin bed dulu dia berarti reaktornya. masuk ke separator. Ya, tapi ini yang fix bed Nah, berarti pakainya dia. ikutin aja yang ada ininya, yang ada kondisi operasinya. Karena kondisi operasi itu kita nggak bisa ngedefine sendiri, apalagi kondisi operasi reaktor, karena itu bergantung banget sama data eksperimental. Kalau emang didinginin ya udah didinginin dulu. Dan seenggaknya kalian tahu kenapa sih harus didinginin. Karena kan kita biasanya keluaran reaktor yang full vapor itu kita mau misahin antara yang vapornya dan yang liquidnya itu titik didihnya jauh. Jadi kita cairin dulu yang cairnya, nanti baru kita pisahin. Biasanya produknya ada di cair gitu. Oh, Itu kalau misahin kalau yang pakai ini nih Bang. distilasi. Karena distilasi kenapa? Ya Bang. Kalau yang di jurnal yang pakai fix bed itu dia setelah keluar reaktor dia tuh di expander dulu tekanannya sampai 0,036 atm. Terus baru didinginin pakai cooler sampai Ya, 35 derajat. Nah, tapi kan pas kita nge-expand itu kan ke 0,036 itu kan pasti suhunya berubah kan, Bang. Terus pas kita dinginin pakai cooler itu ya turun. tekanannya bakal berubah juga nggak sih? Sedangkan di sini Enggak tuh lah, kondisi keluaran itu jadi kan kita asumsiin nggak. Kalau gue ngasumsiin kan nggak ada ininya, nggak ada pressure drop. Kalau lo turunin tekanan pakai expander, otomatis tekanan turun, temperatur turun kan. Nurunin tekanan pakai expander otomatis temperatur turun. Tapi temperatur turunnya itu udah sampai 35 derajat apa belum? Nah, kalau belum ya udah didinginin lagi pakai cooler. Kalau masalah tekanan turun lewat cooler kan di sini kalau gue ngasumsiin untuk delta P di semua heater dan cooler itu adalah 0 kPa. Jadi nggak bakal ada pressure drop di situ. Temperatur turun tapi tekanan juga tetap aja sama. Kalau punya lo gimana? Lo bentar Bang, gue ngasumsiin coba ada dulu. pressure drop apa enggak? Nggak ada, nol semua. Oke, selagi nunggu Dino ya. Nah, tadi udah jelasin kan untuk kondisi reaktornya 120, keluarannya 114 sesuai sama jurnal. Nih. Kita lihat untuk konversinya berapa sih dapatnya. Ini 42,65% gitu. Inilah reaksi yang kalian dapetin karena di sini untuk konversinya kan dia nggak diketahui tapi ininya diketahui gitu untuk length dan diameternya. Nanti kita bakal coba kasus yang length dan diameternya itu nggak diketahui tapi konversinya diketahui. Nah, itu nanti kita coba. Tapi kita bakal lanjutin lagi untuk simulasinya sampai akhir. Nah, di sini keluaran dari reaktor itu masuk ke dalam distilasi. Ini kita lihat untuk kondisi operasinya. Kondisi operasinya di sini adalah 0,1 bar. Itu untuk topnya. Dan bottomnya itu dia nggak diketahui, yang bottom itu 4 ya. 4 itu 1,45 bar gitu di sini. Ini 5 ini itu dia 0,1 bar yang topnya dan bottomnya itu di 4, ini 0,145 dengan temperatur bottomnya 121,
dan topnya 30 derajat. Nah, misal ini kalian nggak diketahui nih jumlah tahapnya. Di sini kan diketahui 10. Kalian bisa pakai shortcut. Kita bisa bandingin. Gimana sih hasil shortcut sama yang nggak pakai shortcut? Kira-kira hasilnya sama atau enggak? Ini apa? Karena di sini tekanannya masih 1 bar, kita harus turunkan dulu tekanannya sampai 0,01 bar gitu. Ya apa? Pakai valve. Karena kita nggak mau ada temperatur yang kebuang gitu. Karena kalau kita pakai expander, temperaturnya bakal turun dan kondisi operasi di sini 120 bar. 120 bar 100 segini ya, 121 derajat Celcius. Nah, pakai valve aja untuk nurunin tekanannya. Ini kita bakal coba untuk nentuin berapa sih ininya, Likey. Sini kita bisa lihat Likey-nya itu adalah disebutin nggak? Likey-nya tidak disebutkan, tapi bisa kalian lihat untuk Likey itu kan dia ditentuin dari boiling point ya. Boiling point EH adalah, kita harus tahu, nah ini dia boiling point-nya. Jadi kalian nentuin LKHK-nya nggak sembarangan. Kalian lihat di sini campuran feed masuknya itu adalah sekian. Ada 4 tuh. Ada produk yang udah jadi dan ada bahan baku atau reaktan yang tidak bereaksi. Dari titik didihnya. Kita mau misahin. Yang ke atas itu adalah air dan yang ke bawah ini adalah campuran antara 2 EH dan acrylic acid-nya. Gitu. Karena nanti di sini produknya 2 EH dan acrylic acid dan 2 ethylhexylhexanol akan di-recycle, tapi kita nggak bakal masuk ke recycle dulu. Berarti kalian bisa define di sini. LK-nya berarti kan air, heavy key-nya adalah si, kalau di sini tuh acrylic acid gitu, acrylic acid lah. Berarti Likey bottom-nya H2O, ini AA. Kita buat aja 0,01. Condenser pressure-nya adalah 0,1 bar dan reboiler pressure-nya 0,145. Di sini terhitung. Untuk external reflux ratio-nya kalian bisa gunain 1,2 sampai 1,5. Itu nanti kalian masukin ke daftar asumsi. Kalau di sini gue coba pakai 1,5 ya. 0,241 2,1 dikali 1,5. Hasilnya 0,3615. 0,3615. Di sini kalian bisa lihat performance-nya. Tray-nya adalah 12 dan feed masuknya di 7. Kita bandingin, dan ini 111, kondensernya itu 46. So kita bandingin sama yang di jurnal. Yang di jurnal itu 10 stage-nya, masuknya di 7. Kondisi operasi di kondensornya adalah 30 dan kondisi operasi di reboiler 121.
beda, cuman bedanya nggak terlalu jauh. Tapi karena kita di sini punya gue ada di jurnal, jadi dia pakai langsung data yang ada di jurnal. Itu kalian bisa justifikasi ulang pakai shortcut kayak gue tadi, bebas, jadiin perbandingan aja gitu. Kalau gue pakai yang ini, kita akan langsung masuk ke sini distilasinya kolom kemarin kita akan masukin stage 10, inlet streamnya 6, apa ini, inlet stage 7, total kondensernya ini kita masukin ke kondenser. Kirep liquidnya ini adalah H2O dan bottom liquidnya ini adalah campuran. Nah, kalau udah di next condenser pressure-nya adalah 0,1 bar, reboiler pressure 0,145 bar. Next. Dan nah, karena di sini kan, apakah di sini ada data RR-nya, data reflux ratio-nya? Ternyata tidak ada. Nah, kalau nggak ada, kalian bisa define pakai kedua temperatur, kolom temperatur. Kalian define di sini untuk temperaturnya, temperatur reboiler, stage-nya pasti stage reboiler. Tadi berapa? Itu adalah di 121 derajat Celcius. Dan untuk satunya temperatur kondensor, stage di kondensor, value-nya kalau dia solvingnya lama, kalian bisa ngelakuin satu trik ini gitu. Jadi kalau misal kalian masukin angkanya itu nggak sesuai, karena kalau solvingnya lama itu biasanya angkanya nggak sesuai, kalian bisa lakuin kayak gini. HiSys akan menghitung secara otomatis current value dari kondisi operasi yang digunakan. Jadi kalian bisa masukin aja, misal dia nggak sesuai gitu kondisi operasinya yang di reboiler dan kondensor temperatur, kalian bisa langsung copy aja sini dan di sini. Bentar, error cok, ngelak dia. Kalian bisa copy aja, ini di stop dulu. Dan yang kondensor juga tadi di sekitar 45 derajat Celcius. Bisa kalian run lagi, dia akan menghitung, kalian copy di sini lagi. Nah, biasanya dia akan langsung converge karena HiSys akan menghitung sesuai dengan kondisi operasi, stage, dan kondisi kolom yang udah kalian input. Jadi misal nggak sesuai nih sama yang di jurnal, tapi HiSys itu dia bakal ngitung secara otomatis. Jadi ini bisa kalian, current value ini adalah yang dihitung sama HiSys, bisa kalian masukin aja di sini biar dia convert gitu. Kalian bisa lihat di sini H2O-nya dia naik ke atas walaupun nggak semurni itu. Kalau gitu kita bisa lanjut ke campuran yang di bawahnya untuk memisahkan produknya 2EH dan si
dan bahan bakunya atau acrylic acid dan etilheksanol itu ke distilasi lagi ya di sini. Di sini kan distilasi lagi nih 24 tray dengan tekanannya sama 0,1 bar. Itu kalian bisa masukkan distilasi lagi untuk misahin. Itu tadi stage-nya 24. Inlet stage-nya ada di 16. Kita define dulu. Kondensernya total apa sih? 2 EH. Condenser pressure-nya itu ada di 0,1 bar dan 9 itu ada di 0,22 bar. Bisa kita tambahin lagi untuk temperaturnya ada di jomok itu buruk kali konsep. Kalau kondensornya kan di sini bisa kita lihat itu ada di 108 derajat Celcius dan reboilernya itu sini nggak diketahui lagi berapa. Nanti kita tebak aja untuk reboilernya. Kondensor di sini tadi adalah seratus 18 reboilernya ada di ini karena nunggu solving dulu. Ada yang mau nanya lagi nggak?
Gimana teman-teman? Oh ya, nyampein aja info buat apa? Penentuan kapasitas itu gimana caranya nentuin kapasitasnya. Kemarin kan kalau sama Pak Zeto itu disuruh pakai ini ya, BPS kan. Kalian nggak perlu untuk pakai data BPS karena gue udah ngomong ke Pak Fauzi, itu data BPS itu terlalu rumit gitu. Kalau nentuin ini, untuk nentuin ininya, tugas kalian ini. Ini kenapa? Ini. Oh, salah. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanya lagi? Bang mau nanya. Iya, kenapa? Silakan. Ini Bang, untuk kita misal kita habis ngepanasin si umpannya itu sampai 150 derajat. Terus sedangkan setelah dipanasin itu masuk ke kompresor, ke naikin tekanannya sampai 30 atm. Itu gimana Bang? Sedangkan di kompresor kan kita kalau misalnya ngubah tekanan terus temperaturnya bakal kubah lagi dong. Iya nggak sih? Udah, didinginin aja lagi. Oh, kalau gitu kenapa nggak di kompresor aja langsung? Nggak usah pakai heater nggak sih? Itu tergantung. Kalau dikompres segitu, nyampe nggak temperaturnya segitu? Nah, pas gue langsung kompres tuh temperaturnya sampai 300-an kan, sedangkan kita butuhnya tuh 150 kan. Kalau gitu mau dikompres langsung baru didinginin aja nggak sih? Karena dikompres kan kita tujuannya untuk naikin tekanan kan. Nggak apa-apa. Karena kita untuk nyesuaiin kondisi operasi setelah kompresor kan tinggal didinginin aja. Kalau mau diturunin suhunya tinggal didinginin, kalau mau dinaikin suhunya tinggal dipanasin, gitu aja kan. Oke. Soalnya kalau di jurnalnya dia ini dipanasin dulu, baru dimasukin kompresor. Itu dia. Ya. Berarti nggak apa-apa lah ya. Kalau di kompresor baru pakai cooler, nggak perlu pakai pemanas. Iya, nggak apa-apa. Gimana? Ada lagi yang mau ditanya? Jadi nanti untuk produknya itu kalian tinggal kalikan aja ininya. Kan di sini kilogram per jamnya adalah 2090. Produk gua kan 2 EH gitu. Berarti kapasitas produksi kalian itu nggak perlu kalian itu pakai BPS. Tinggal hitung aja kayak gini. Karena di sini tadi udah dapat hasilnya adalah 2090 untuk laju alir masa produknya. Karena kan produknya 2 EH kan. Berarti 2090 kg per jam itu dikalikan dengan 24 jam. Nah, ini kan sehari berarti kan 50.000
kilo per hari. Kita kan mau per tahun, ya tinggal dikali aja 330 hari. Dapatlah 16.552.800 juta ton gitu. Juta kilo gitu. Per tahun, karena kita maunya di ton, berarti bagiannya 1000. Berarti 16.552,8 ton per tahun. Itu untuk penentuan kapasitas kalian. Nah, tadi kan ada yang nanya tuh, kalau dia dimensi reaktor yang nggak diketahui. Sini kan dia diketahui kan dimensi reaktornya, panjang berapa, diameter berapa. Nah, misal kalau nggak diketahui, itu gimana cara nentunya? Ini caranya. Misal kita nggak tahu lah di sini berapa panjangnya, berapa diameternya. Ininya satu aja. Gimana cara nentuin untuk panjang dan diameter ya? Itu dari ininya, konversinya. Contoh di sini gue mau konversinya itu di 50% lah. Kalau di 50%, berarti kita coba tebak dulu untuk total volumenya. Itu coba di 2. Untuk panjangnya di 1 meter. Itu dapat berapa? 41. Ya udah, tebak lagi aja. Coba kita di total volumenya kita ubah jadi 4. Kira-kira berapa? Panjangnya kita ubah jadi 2. Nah, naik kan 58,54. Karena kita maunya di 50%, coba kita turunin 1,5. Masih sama. Ini ya berarti. Turun kan 55. Berarti ini 3%. 51. Berarti jangan coba 2,9. 50 gitu caranya. Jadi misal kalian nggak diketahui nih dimensi reaktornya berapa, tapi kalian diketahui konversi dari jurnalnya itu berapa. Nah gitu caranya. Cara apa ya bahasanya, nebaknya lah, nebak biar si konversinya itu sesuai yang kalian inginkan, sesuai jurnal lah gitu, pakai volume dan lengthnya gitu. Didapatlah dengan total volume segini dan panjangnya segini, diameternya segini. Untuk mencapai sekian. Apa naon sih? Gimana? Tadi si Zainal ya kalau nggak salah yang nanya. Gimana Zainal? Aman bang. Cuman kalau pakai case studies juga Aman bisa kan? kan bang kayak gitu bang? Bisa. Itu malah lebih cepat. Kalau ini kan kita nebaknya ya apa sih namanya? Enggak, kalau case study itu kan kita bisa nentuin intervalnya gitu mau berapa. Kalau ini kan kita nggak tentu kan, kita cuma asal nebak. Kalau pakai case study lebih cepat. Tapi kalau kalian malas pakai case study ya tinggal tebak-tebak aja gitu. Karena di jurnalnya nggak diketahui kan. Misal kalian mau ngubah laju alir, ya kenapa? Tapi kalau nggak logis gitu dapatnya gimana bang? Nggak logis itu gimana maksudnya? Kayak panjangnya itu sampai ke 100 meter gitu, 200 meter. Kayak nggak logis gitu bang. Untuk mencapai Volumenya konversi. lu berapa? Lu yang lu masukin volumenya berapa? Berapa? Iya, volume yang lo masukin. Kan di sini yang kita tebak adalah volume sama panjangnya, diameternya nanti bakal ngikut. Kemarin tuh nyoba nyesuaiin sama kayak yang ada di PPT Pak Pauji itu kan. Nah, cuman malah nggak dapet Ah, untuk nyampe 99% konversi. nah itu coba lo caranya kayak gue tadi. Kita tebaknya pelan-pelan karena di sini kalau reaksi esterifikasi itu biasanya dia kecil. Ini kita tebak 7. Nanti dia bakal naik tuh ke 70% kan gitu. Volume sama ininya.
dicoba lagi aja. Nah kalau enggak nanti chat aja kalau mau lebih lanjutnya. Gimana teman-teman? Oke bang. Yang lain gimana? Ada pertanyaan nggak? Untuk tubes kan dikumpul tanggal berapa sih tubes itu? Masih lama ya? Masih Desember kan ya? Tubes ini ya? Iya bang. Kalau nggak salah di Desember atau akhir November lah. Karena Desember itu setahu gue itu presentasinya, bukan ngumpul ininya tubesnya, tapi tubesnya biasanya di akhir November. Akhir November itu nanti kalian bakal ngumpul, ada Google Classroom-nya. Dan itu kalian diharapin udah menyelesaikan. Kita coba buka template-nya. Kita bahas template-nya dulu. Template-nya adalah penentuan lokasi kan nggak ada ya. Kemarin itu mungkin Pak Zeto nggak tahu atau gimana ya. Gue nggak ngerti kenapa dia tiba-tiba ngebahas lokasi pabrik, padahal nggak disebutin untuk lokasi pabriknya. Kalian di sini cuma latar belakang aja. Kenapa pentingnya produk itu di Indonesia? Di sini boleh ditambahkan mengenai data statistik perdagangan produk tersebut, impor ataupun ekspor. Kan di sini nggak diwajibkan gitu. Jadi kalian nggak harus. Nah, di tujuan itu, ini melalui proses apa, menyusun peralatan proses apa, kebutuhan utilitasnya apa yang kalian pakai. Kalau di sini misalnya pakai HP Steam atau LP Steam gitu. Nah, yang mau gua highlight itu adalah di daftar asumsi. Daftar asumsi ini benar-benar harus kalian sesuaiin sama yang di sini, yang di simulasi kalian pakai. Contohnya gue pakai pompa, efisiensi pompa yang gue pakai di sini berapa? 75%. Berarti di sini kalian harus 75%, 75%. Pressure drop, misal lo orang mau asumsiin 0 kPa nggak apa-apa, tapi masukin di sini daftar asumsinya. Utilitas air. Kalau utilitas kan bisa kalian lihat di utility manager gitu. Nih. Air temperatur masuknya 30, temperatur cooling water temperatur masuknya 20, temperatur keluarnya 25 derajat. Dan lain-lain. Data kinetika juga, rasio yang kayak gue sebutin tadi. Menggunakan PFR. Lampirin datanya. Nilai A dan EA. Maksudnya A di sini kalau punya jurnal gue tadi kan dia K0 gitu. Nah, kapasitas produksi yang kayak gue bilang tadi, di sini kan dia disebutin, bukan disebutin sih, dihasilin lah. Dihasilin itu untuk dihasilin tadi 2 EH-nya segini kan per ton per tahunnya. Nah, itu kalian bilang lah di sini. Kalian tuliskan dengan bahan baku sekian menghasilkan produk sekian dan produk sekian itu sekian ton per tahun. Dengan asumsi pabrik beroperasi 330 hari dan 30 hari lagi pabriknya shutdown. Nah, hasil simulasi kalian bahas, nanti hasil simulasinya yang dibahas itu kenapa kondisi operasinya sekian. Kenapa kondisi operasi di reaktor sekian. Kenapa kalian di sini pakai pemanas, kenapa harus didinginin, dan distilasinya juga misainnya apa gitu. Jadi nggak perlu ke energi itu belum perlu banget. Dan utilitas pun yang dituliskan di sini cuman kebutuhannya aja, nggak perlu ditulisin alasan kenapa butuhnya segini gitu. Yang kalian dapetin dari hasil simulasi kalian aja. Karena tujuan dari tubes ini tuh kalian bisa loh nerjemahin dari jurnal. Apalagi yang jurnal bukan simulasi ya, itu ke dalam simulasi gimana hasilnya. Itu sebenarnya tujuannya. Gitu guys. Mungkin ada yang mau ditanya lagi nggak?
Oh bang, mau nanya bang. Iya, kenapa no? Kalau evaporator itu kalau di HSIS makanya apa bang? Pakainya ini komponen splitter. Karena evaporator Oh, di HiSys nggak ada kan. Jadi asumsiin aja pakai komponen splitter dan itu dimasukin ke daftar asumsi. Daftar asumsi kalian di sini pakai evaporator. Tapi di HiSys kan nggak ada evaporator, jadi pakai komponen splitter. Kan komposisinya diketahui nggak? Itu yang ke atas berapa, airnya yang menguap berapa, dan produk yang di bawahnya tuh sludge-nya berapa, selarinya berapa. Diketahui nggak? No? wait. Ada sih. Kalau ada ya tinggal Ada bang. dipisahin aja. Oke, Bisa kan pakai komponen splitter? bisa bisa. Oke. Kalau bingung tanyain aja. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Mungkin teman-teman yang bingung gitu sama Nah Bang ini ini sih bang, sekarang kira-kira mau nanya. gimana? Apa? Tadi kan gue udah ngubah kan kondisi umpan gue itu semuanya jadinya ke 150 derajat Celcius, 30 atm untuk masuk ke reaktor. Ya. Nah, pas keluar reaktor, suhunya itu 150 derajat, 30 atm kan. Nah itu kalau di jurnalnya, kita yang tadi tuh kita kompresikan sampai tekanannya 0,036. Nah masalahnya, si keluarannya ini ternyata masih ngandung si liquid, jadi nggak bisa langsung dikompresi. Itu berarti harus dipisahin dulu bang. Iyalah. Atau pakai valve aja nurunin tekanannya. Oh, nggak perlu pakai kompresor. Nggak, kompresor membuat naikin tekanan tuh. Eh, Valve aja. iya deh. Oh, ini Pakai valve dikompresi ya? aja. Oke, oke. Kalau tulis tuh gimana? Yang lain? Gimana yang lain? Pandering salah bang. Hasan gimana Hasan? Pakai Ada yang mau expander ditanya ini. lagi Hasan? Bang, ini di jurnal pakai expander. Expander kan nggak bisa masuk liquid juga kan? Gimana jadi? Iya. Jadi kalau lo mau pakai Kita pakai expander valve aja. berarti apa? Harus dipisah. Kalau lo mau pakai expander berarti harus pakai harus dipisahin kan antara liquid sama papernya gitu. Bisa kalau kayak gitu. Cuman karena kita nggak tahu, menurut gua kalau dia pakai expander itu karena keluarannya itu udah satu fasa paper, jadi dia nggak perlu pakai harus pakai expander gitu karena expander kan dia menghasilkan energi kan. Nah kalau lu kan dua fasa pakai valve aja. Gimana? Pastinya. Kenapa? Ya, ya masih dicoba bang. Oke. Gimana yang lain?